Di ruang sidang inilah, pasangan yang pernah bersinergi merangkai kebahagiaan bersama kini bersimpang jalan. Di ruang sidang inilah, pasangan yang saling memberi tumpahan cinta dan kasih sayang kini menyudahi kisruh dengan cara berpisah. Gambaran inilah yang diperlihatkan Kimberly Rider dan Edward Akbar saat sidang mediasi pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu siang kemarin. Sidang mediasi gagal, Edward dan Kimberly tak temukan titik temu. Apakah ini berarti perpisahan adalah satu-satunya jalan akhir yang diambil Kimberly dan Edward? Tadi mediasi hanya berdua aja. Dan kita menunggu panggilan mediasi keduanya. Mediasi gagal tidak sepenuhnya ya, karena belum ada penandatanganan apapun. Tetapi hakim mediator ingin mencoba nanti membuat panggilan kedua untuk fokus ke masalah anak. Doain dibalik ke kesulitan dan kemudahan. Maksudnya bukan doain yang gimana, tapi supaya anak-anak saya dalam kondisi yang baik, karena itu yang paling penting. Dikarenakan mediasi pertama yang dilakukan gagal, otomatis jalan Kimberly dan Edward kembali bersama pun akan terasa berat. Tapi itu bukan berarti berpisah adalah satu-satunya jawaban yang ditunggu keduanya dalam mengakhiri konflik yang telah cukup lama memecah mereka. Masih ada satu kesempatan lagi bagi Edward untuk berupaya meyakinkan sang istri kembali, itulah sidang mediasi kedua. Hanya saja, apakah Edward bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik di tengah simpang siur tentang dugaan perselingkuhannya yang kian merebak? Lantas bagaimana sikap Edward dan Kimberly meredam isu perselingkuhan tersebut? Saya akan siapkan itu untuk Istana Akbar Malaysia agar sejatinya ini untuk hukum kembang mereka dan Bismillah, dan saya menyatakan ini pernyataan yang paling satu yang paling penting ya, saya juga banyak dengan gugatan yang lain itu ada ya tahu sendirilah ya. Jadi saya harus bilang dari saya menunggu dari Inggris sampai saat ini itu saya tidak pernah mendua ataupun berselingkuh. Itu aja, karena saya mendedikasikan hidup saya untuk keluarga. Setahu saya sejauh ini tidak ada perselingkuhan dari kedua pihak. Edward dengan tekad dan keyakinannya yang konsisten sepenuhnya yakin tengah memperjuangkan rumah tangga demi keluarga. Tapi dari sisi Kimberly justru terkuak fakta lain bahwa Edward lah yang telah memberikan talak 3 yang mana secara agama tidak akan mudah rujuk dan bersatu kembali. Lantas, gara-gara alasan inikah Kimberly tetap ngotot berpisah atau karena memang sudah tak sanggup hidup dengan Edward yang dianggap tidak bisa menjaga lisan dan sikapnya? Keluarga itu sudah talak 3 ya dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa rujuk lagi. Tapi balik lagi tergantung dengan keputusan hakim nantinya. Sebagai laki-laki harus menjaga apa yang diomongin dan menjaga lisan, dan memang harus dipertanggungjawabkan aja yang sudah diomongin. Bukan saja tak bisa bertanggung jawab atas omongannya, ucapan talak 3 yang dijatuhkan Edward pun membuat Kimberly seperti tidak punya pilihan untuk bertahan, bahkan tinggal bersama. Di bingkai inilah terungkap pula jika sudah beberapa bulan Kimberly angkat kaki dari rumah membawa serta 2 buah hatinya. Yang jelas dari penggugat sudah adanya pisah rumah juga. Sejak kapan Bang? Hakim sejak kapan? Sudah beberapa bulan Ya, sudah beberapa bulan memang sudah tidak tinggal bersama. Ini karena secara agama itu sudah jatuh talak sampai 3 kali. Kita ada bukti-buktinya, bahkan kita mengantongi video ya talak. Jadi dari klien kami bukannya tidak ingin mempertahankan, tapi karena dari hukum agamanya pun sudah ada gitu ya mengenai hal itu tersebut. Kini hari-hari Kimberly Rider dan Edward Akbar sebagai suami istri sudah berubah sejak konflik mereka makin terbuka. Kini perubahan itu pun makin nyata dengan tinggal terpisah. Bahkan selama proses perceraian berlangsung, Edward belum muncul mengunjungi anaknya. Inikah yang membuat posisi Kimberly saat ini kian sulit ketika harus menjelaskan kepada anak-anaknya? Papa lagi kerja, ya alhamdulillah sama ini mereka tetap dikasih kesibukan lah ya. Jadi ada banyak orang di rumah
untuk menyayangi mereka juga, untuk ngurus mereka juga. Jadi alhamdulillah juga tiap hari aku juga selalu ada di rumah untuk menyayangi mereka. Jadi selama ini aman-aman. Tidak ada yang membatasi atau mencoba untuk nggak ada sih sebenarnya ya. Dan pada akhirnya, perpisahan adalah jalan yang harus dilalui Edward Akbar dan Kimberly Ryder. Sebab konflik di antara mereka kini juga bermuara di kantor polisi ketika Kimberly melaporkan sang suami atas dugaan penggelapan mobil. Lantas benarkah Kimberly tetap berniat menyeret sang suami ke polisi dengan tetap melanjutkan laporan tersebut? Itu masih dalam proses, jadi kita juga belum bisa komentar. Ya sudah dilaporkan, tinggal menunggu aja perkembangan. Saksi-saksi dari pelapor sudah diperiksa ya. Mungkin ya agenda selanjutnya mungkin bilang pelapor. Ya ini kalau misalnya mereka masih pacaran tuh adalah cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau sekarang kan mereka sudah menikah dan juga tentunya memiliki keputusan untuk berpisah gitu ya. Ini seolah-olah seperti keinginan atau keputusanku masih bertepuk sebelah tangan karena yang satu mau tapi yang satu masih pengen mempertahankan. Apalagi kita tahu kalau seandainya hubungan suami istri itu apalagi mengatasnamakan atas nama anak itu kan sesuatu yang sangat tidak mudah sekali untuk diputuskan. Bener banget, dan tentunya ini memang sudah memasuki tahap mediasi begitu. Nanti pastinya di persidangan akan banyak juga yang mungkin dibicarakan, fakta-fakta baru yang terungkap. Tapi mudah-mudahan tadi ya tetap dijalankan itu yang namanya komunikasi yang baik sehingga anak-anak juga tidak merasa bahwa mereka menjadi korban di dalam perceraian ini ya. Dan tadi Kimberly juga sempat mengatakan juga bahwa kita menjadi pembelajaran buat kita semua juga harus hati-hati dalam bersikap dan juga mengucapkan kata lisan juga Itu gitu karena benar. takutnya itu akan menjadi kunci untuk sesuatu yang hubungan menjadi tidak baik atau susah untuk dipertahankan gitu ya. Yes. Dan pastinya kita juga menjaga lisan pastinya hari ini ya, karena kita akan kembali nih di Insert Pagi bersama saya Syahna Suartono. Dan saya Dwi Andika dan seperti biasa juga di program yang sudah 21 tahun menunggu dari Trans TV ya, di Insert kita selalu akan memberikan informasi terupdate dari artis dalam negeri, luar negeri dan juga yang lagi viral-viral. Dan